Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai hadas dan najis serta tata cara mensucikannya. Dengan tema, sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Nah, sebelum memulai pelajaran, ini ada kompetisi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi najis, menunjukkan dalil tentang najis, dan yang ketiga menjelaskan macam-macam najis. Nah, selanjutnya amati gambar-gambar di bawah ini. Kira-kira apa ya hubungannya dengan najis? Yang gambar yang pertama itu ada gambar anak bayi, yang kedua ada kambing, yang ketiga ada ayam, dan yang keempat ada anjing, dan yang terakhir itu ada darah. Apa sih kaitannya dengan najis? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan najis? Nah, najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Nah, sudah tahu jawabannya kan? Pada gambar-gambar ini itu ternyata ada kaitannya dengan najis, seperti darah. Darah itu ternyata najis, kemudian anjing, terus kemudian air kencing, dan lain sebagainya. Kemudian dasar hukum najis itu sendiri dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Adapun untuk dasar hukum al-hadisnya, yaitu hadis diriwayatkan Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya ada macam-macam najis. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah atau disebut sebagai najis ringan. Nah, najis ini yaitu berupa air kencing anak laki-laki yang berusia belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali ASI. Nah, intinya najis ringan ini itu adalah najis yang berupa air kencing anak bayi yang belum memasuki usia 2 tahun. Kemudian yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau disebut sebagai najis sedang. Nah, najis ini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Sedangkan untuk najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak terlihat wujudnya, serta bau dan rasanya. Contohnya itu adalah air kencing yang telah kering. Kemudian yang kedua adalah najis ainiyah, adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui bau dan rasanya. Nah, kedua najis ini itu kebalikan ya. Najis hukmiyah itu kebalikannya dari ainiyah. Kalau hukmiyah tadi yaitu najis yang tidak tampak wujudnya serta bau dan rasanya. Kemudian untuk najis ainiyah itu adalah tampak dan bisa diketahui bau dan rasanya. Seperti tadi, darah nanah, terus muntah, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada najis mughalladzah atau disebut sebagai najis berat. Nah, najis yang diperberat ini seperti anjing dan babi. Kemudian air liur kedua binatang tersebut seperti sperma keduanya dan anak-anak dan hasil persilangan dengan hewan lainnya. Intinya najis mughalladzah ini ada najis yang paling berat. Kemudian tata cara mensucikan najisnya. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada najis mukhafafah atau disebut sebagai najis ringan. Nah, pada najis mukhafafah ini cara mensucikannya adalah hanya dipercikan menggunakan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian untuk najis mutawasitoh tadi kan dibedakan menjadi 2, ada najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukmiyah. Adapun untuk najis mutawasitoh ainiyah, cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Nah, apabila sudah berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan, maka yang demikian itu dimaafkan. Kemudian najis mutawasitoh yang hukmiyah, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan sifat najis tersebut sampai
dia benar-benar bersih dengan menggunakan air. Kemudian yang terakhir ini yaitu tata cara mensucikan najis mughalladzah atau disebut sebagai najis yang berat. Nah, cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap. Membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.